Tuhan, buat malam ini kami berdoa biar setiap kami Tuhan masuk lebih dalam hadirat-Mu. Biar setiap kami Tuhan makin hari makin mengasihi-Mu. Setiap kami makin hari hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, jadikan kami berkat atas kota ini. Jadikan kami berkat buat keluarga, supaya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di kota ini. Kami mau lihat lawatan yang luar biasa. Kami mau lihat Tuhan, sesuatu yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, setiap kita, saudara, ada sebuah panggilan buat jadi berkat buat kota, buat jadi berkat saudara, untuk saudara keluarga, untuk bahkan mungkin bangsa-bangsa. Tetapi untuk jadi berkat saudara, maka kita seringkali menghadapi begitu banyak hal. Kita menghadapi masalah waktu, bagaimana untuk mengatur waktu. Kita menghadapi yang namanya omongan orang kadang-kadang. Kita menghadapi persoalan keluarga. Kita menghadapi persoalan saudara mungkin ekonomi. Saya selalu berkata begini, iblis ya tidak akan menyerang orang-orang yang tidak berdampak, tapi iblis pasti menyerang orang-orang yang berdampak buat kerajaan surga. Amin. Jadi kalau saudara ini berdampak dan kemudian kena serangan iblis, jangan kaget saudara ya. Jangan kaget. Sudah pasti. Tetapi satu hal Tuhan janjikan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih saudara dari segala persoalan, karena kita tahu Tuhan setia. Di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita kuat, di saat di bawah maupun di saat di atas, Tuhan itu setia. Tapi saudara, malam ini kita mau belajar bagaimana menghadapi tantangan keluarga apapun saudara yang ada di hadapan kita. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saudara, ini cerita sangat terkenal. Ceritanya bagaimana saudara seorang perempuan Sunem tidak punya anak, dikasih anak sama Tuhan, anaknya mati, dihidupkan oleh Elisa. Saudara, singkat cerita seperti itu. Nanti saudara boleh membacanya seluruh pasal. Tapi kita mau belajar beberapa hal yang penting dalam hidup ini. Saudara, kita mulai, saya loncat-loncat ya. Ceritanya global seperti itu, tapi kita mau loncat-loncat, kita mau tangkap beberapa hal. Saudara, kita mulai baca ayat yang ke-9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke atas, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Sampai di situ. Saudara, ada banyak orang lewat, tetapi saudara, perempuan ini tahu mana yang dalamnya ada sesuatu. Ada urapan, ada kekuatan, ada kasih, ada yang bisa disedot, ada yang bisa dipelajari, dan mana yang tidak ada. Saudara, tidak ada yang bilang, saya nabi, atau bilang itu nabi, tidak ada saudara. Tapi dia bilang sama suaminya, itu ada sesuatu. Kita buat rumah supaya dia tinggal di situ, supaya kita memberikan peristirahatan, ketenangan buat dia. Saudara, dalam hidup ini minta yang pertama ya, roh membedakan spirit atau karunia membedakan roh. Kenapa saudara? Kita hidup di segala macam orang, betul ya? Dan seringkali kita tidak tahu yang kita hadapi ini siapa. Kemarin saya sempat lihat televisi dan saya lihat beberapa saudara ya foto, dan kemudian
Pada waktu lihat di foto itu, saya sampai bilang begini, di TV itu ditanya, mana yang penjahat, mana yang istilahnya orang baik. Saudara, dan saya kaget, saudara. Karena yang ternyata penjahat itu mukanya baik banget, saudara. Tetapi yang mukanya jahat banget, saudara ya. Memang dicari sih penjahat yang mukanya baik, dan dicari, saudara, orang baik yang mukanya jahat, saudara. Dan itu mukanya jahat, saudara. Tapi ternyata baik, saudara. Dan yang mukanya baik ini ya, saudara, dia pembunuh dari 48 orang. Mukanya baik, saudara. Sampai saya bilang begini, wih, ini saya aja ketipu ya. Kalau saya tidak tahu, saya cuma bilang, oh yang ini yang jahat. Yang mukanya satu benar-benar jahat ya, saudara. Rambut segini, pakai anting, mukanya itu serem sekali, saudara. Tapi baik. Orang itu malah, saudara ya, buka rumahnya untuk para tunawisma yang tidak punya rumah, boleh tinggal di tempatnya. Sedangkan, saudara, yang mukanya itu baik, kerja dengan baik, saudara, dia punya penghasilan, punya rumah bagus, orangnya intelek, pakai kacamata. Saudara, kalau lagi nganggur, ini kejadian sungguh loh, saudara. Lagi nganggur, kerjanya saudara naik mobil, iseng aja bunuhin orang, jeder pergi, saudara. Dan dia sebutnya rekreasi. Psikopat sih memang, saudara. Tapi mukanya itu baik. Sampai saya bilang begini, Tuhan, kita itu benar-benar butuh karunia membedakan. Kalau tidak, betapa penampilan itu menipu. Betul kan, saudara ya? Kita berpikir, wah ini orang baik, taunya nipu kita. Dan kita bilang, wah ini orang tidak benar, taunya orang kudus. Nah, saudara, karena itu, ini hari-hari, kalau kita tidak minta karunia, kita akan banyak kena tipu. Karena dunia semakin canggih, saudara, ada banyak ilmu untuk menipu, untuk saudara sampai ada sekolah khusus hipnotis. Dan yang masuk sekolah hipnotis itu penjahat, saudara. Kenapa? Cuma nepok begitu, saudara, nurut, suruh kasih uangnya, suruh saudara terima proyek apapun dilakukan, saudara. Dan hari-hari ini yang masuk sekolah hipnotis itu dari penjahat sampai, saudara ya, para direktur, sampai guru-guru sekolah. Kenapa? Katanya begini, buat apa capek-capek ngajar kalau anak-anak bisa dihipnotis, katanya, saudara. Buat apa capek-capek ngelobi kalau dihipnotis saja langsung proyeknya dikasihin, saudara. Kita hari-hari ini berhadapan pada sebuah dunia yang makin berbeda. Kalau kita tidak punya karunia membedakan, kita akan sangat mudah dirugikan. Hal yang kedua, saudara, semua orang bisa bicara. Semua orang, saudara, kelihatannya ya ada yang baik, yang biasa. Tapi kepada siapa kita berteman, itu sangat menentukan. Alkitab bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya punya beberapa teman on fire banget, tapi kemudian dia berteman dengan orang-orang yang baik kelihatannya, tapi mulai ngomong begini, buat apa kamu bagi-bagi ke jalan-jalan, toh tidak berubah kok. Ya namanya pengemis juga tetap pengemis, buat apa? Terus kemudian ngomongnya begini, ya kalau nolong orang miskin itu sama seperti buang garam ke laut. Yesus saja ya bilang orang miskin selalu ada padamu. Saudara, bahkan dengan ayatnya, hanya beberapa saat sangat sumak, tidak pernah lagi pelayanan, tidak pernah memberi orang, semua buat dia. Setelah 5 tahun dia baru sadar, dia tiba-tiba kehilangan Tuhan. 5 tahun baru sadar, datang ke tempat saya, bilang, Bu Ian, saya ini kehilangan Tuhan, saya ternyata sudah suam, saya tertinggal. Tapi sudah 5 tahun
tertinggal sangat banyak. Keluarganya sudah hampir berantakan. Tadi kemarin saya terima sebuah surat. Saudara, surat ini bilang, Bu, saya mohon maaf, sungguh-sungguh saya mohon maaf. Dia bilang begini, saya itu pertama kumpul sama teman-teman yang suka gosipin hamba Tuhan. Saya pikir saya cuma mau jadi orang yang menarik mereka kepada kebenaran. Dia bilang, tapi 3-4 kali lama-lama saya kok berpikir benar juga yang diomongin teman-teman saya. Dia bilang, dan sejujurnya Bu, akhirnya saya terjebak ikut ngomongin hamba Tuhan. Saya mulai omongin semua orang hamba Tuhan. Dan dia bilang, dalam 2 tahun tiba-tiba dia rasakan sangat-sangat kering. Dia rasakan sangat hilang hadirat Tuhan. Tapi kemudian dia kena kanker, saudara, di matanya dan di lidahnya. Saudara, dan kanker itu membuat matanya ini melepuh, saudara, dan menonjol ke depan, dan lidahnya sampai dia tidak bisa ngomong. Dan pada waktu dia kena kanker itu, saudara, dia teriak sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ini kenapa? Tuhan bilang, nah, itu bukan dari aku, itu dari iblis. Tetapi Tuhan bilang, kenapa itu bisa masuk dalam hidupmu? Karena engkau menghakimi hamba Tuhan dengan apa yang kau pandang, dan engkau mengata-ngatai hamba Tuhan dengan mulutmu. Saudara, dia tulis surat, dia bilang, saya ini sudah tidak bisa buat ngomong bagus karena kanker itu. Saya juga tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi surat ini saya bilang, tolong doakan saya, tolong lepaskan pengampunan. Saya tahu yang saya dengar itu benar, bahwa saya kena ini bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Tapi kenapa saya bisa kena ini? Karena saya menghakimi banyak orang dari apa yang saya lihat. Dan saya mengata-ngatai. Dia bilang, dimulai dengan pengen, saudara, nolong orang lain. Tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak ukur kekuatannya. Saudara, perempuan ini punya sesuatu yang ajaib. Dia tahu kepada siapa dia harus menempel, siapa yang harus disediain rumah. Dia tahu, bukan karena orang ngomong, tapi karena dia tahu rohnya dia nyamper dengan roh orang itu. Dia tahu ada sesuatu yang berbeda. Saya berdoa, kita ada di ujung daripada akhir zaman. Tentukan siapa engkau perlu nempel. Hari-hari ini jaga supaya roh kita ini tetap nyala. Jangan sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diangkat ke surga dan dibuang ke alam maut. Mari kita teruskan. Kemudian saudara, kita lihat, boleh ganti mic. Ini naik turun. Kita teruskan saudara. Sekarang naik lagi, kadang-kadang naik turun. Kita teruskan saudara. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-14 saudara. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggil dia. Dan sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara, perempuan ini tidak mau yang mulu-mulu, tidak pengen yang besar-besar. Dia tahu suaminya sudah tua,
saudara, dan dia bilang, "Gak usah lah, gak usah ngasih aku anak." Tapi Tuhan itu selalu pengen untuk memberikan anak, saudara, kepada orang-orang yang di dalamnya ini, ya, punya kekuatan, punya iman, punya visi, punya, saudara, ketetapan. Saudara, dan anak itu jangan saudara pikir, ya, itu selalu dalam bentuk, artinya saudara benar-benar mengandung dan anak. Tapi saya berkata hari-hari ini, hati Tuhan itu ingin kasih saudara pelayanan-pelayanan, dan itu adalah anak-anak. Saudara, Tuhan pengen kasih saudara perusahaan-perusahaan, dan itu juga adalah anak, saudara. Tuhan itu pengen kasih ke setiap kita banyak hal yang kita bisa lakukan dan kembangkan jadi besar. Saudara, berapa kali Tuhan ngomong begini, sesungguhnya aku ini pengen kasih seluruh dunia kepada, tapi seringkali tidak banyak anakku yang kuat, tidak banyak anakku yang menginginkan, tidak banyak anakku yang berkata aku mau punya seorang anak. Ini kayak perempuan ini, sudah gak usah lah, ya, udah jangan bohong. Padahal Tuhan itu sangat-sangat ingin memberi buat setiap kita. Saudara, hari-hari ini saya ditanya orang, dan sejujurnya saya juga belum bisa bilang amin, saya ambil, atau bilang saya langsung, gitu. Tapi saya makin hari makin berkata, benar, ini hati Tuhan, kayak hati Elisa, pengen ngasih sesuatu, ya, tapi seringkali kita tidak siap. Ada beberapa orang datang ke saya, salah satunya perusahaan besar, dan dia bilang, "Bu, saya ini punya CSR, dana sosial cukup besar. Saya punya dana itu, dan saya pengen buat sekolah di Jambi, sekolah buat anak-anak terasing." Dia bilang, "Saya pengen buat, Bu, ya, di Jambi masuk ke dalam hutan, sekolah, poliklinik, dan komplit juga kalau perlu dengan yang namanya pelatihan." Terus saya bilang, "Hei Pak, saya belum ada tenaga kerja buat ditaruh di tengah hutan di Jambi sana." Saudara, dan saya tunda beberapa saat. Akhirnya saya cerita, saudara, saya dengar pihak agama lain yang coba masuk. Tapi yang menyedihkan, saudara, pada waktu sekarang soal ISIS, saudara tahu kan ya, di mana-mana itu mengerikan sekali. Saudara, saya lihat videonya, di mana orang dipotong lehernya, saudara, perempuan, anak perempuan, saudara, disuruh buka mulut, dan kemudian kayak galah, saudara, ya, dimasukin di mulut, nembus sampai ke belakang. Saudara, itu belum seberapa. Saya ceritakan bukan untuk menceritakan kesadisan, tapi untuk saudara benar-benar berdoa. Saudara, maaf kata, itu ada videonya di mana perempuan itu dijejer, saudara, dan kemudian bawahnya itu, saudara, kemaluannya itu ditusuk sama pistol, saudara. Saudara, itu ngeri banget. Di Afrika yang sama ISIS itu, begitu dia serbu satu daerah, tangan itu semua disuruh dijejer, tangan itu diputus satu-satu ininya, tanpa, saudara, ya, jadi orang yang jerit-jerit, tangan diputus satu-satu, kaki diputus. Jadi diputusnya itu di pergelangan, ya, di pergelangan tangan di sini dan di pergelangan kaki, supaya mereka, ya, tidak bisa lagi angkat senjata, tidak bisa lagi melakukan apapun. Yang perempuan, saudara, sengaja pakai pistol yang panjang itu dirusak rahimnya supaya mereka tidak bisa punya anak. Saudara, bayangkan, yang Yahudi atau yang Kristen itu perlakuan mereka sama yang sesama agama, tapi yang Yahudi sama yang Kristen itu dijejer, ditembak, jedor. Dan banyak anak Tuhan yang berdoa, tidak peduli dengan apa
yang sebenarnya iblis sedang merencanakan. Iblis sedang merencanakan antikris yang akan membunuh dan menggila. Waktu saya lihat videonya ya, saya berpikir begini, ini belum kesadisan yang mentok. Alkitab bilang akan datang masa di mana tidak ada kesesakan yang seperti itu. Akan ada kesadisan yang sangat mengerikan, saudara, dan yang menyedihkan. Saya tidak mau kan masuk ke Jambi, padahal orang itu bilang, Bu, Jambi butuh, saya punya dananya, tapi siapa yang mau tinggal di dalam? Masuklah mereka, ISIS. Saudara, mereka terang-terangan demo, bilang setuju. Bahkan mereka pergi ke gereja-gereja, gerejanya ditempel, tutup, kafir, dan sebagainya. Saudara, dan mereka pergi ke masjid-masjid yang tidak mau, saudara, ikut paham ISIS. Saudara, masjidnya itu ditutup, saudara, sama kain hitam, dicoret-coret sama cat hitam. Saudara, pada waktu saya dengar itu, Tuhan ngomong, 2 tahun yang lalu aku sudah tawarkan kau untuk engkau masuk ke Jambi. Aku percayakan anak itu di dalam tangan, tapi kau bilang tidak ada orang. Memang tidak ada orang, saudara. Dan Tuhan bilang, lihat, hari ini siapa yang masuk ke sana. Hari-hari ini Tuhan butuh kita. Tuhan butuh orang-orang yang mau dengan sungguh-sungguh, saudara, ya, untuk bilang, Tuhan, pakai hidup. Untuk orang-orang yang mau pergi, tapi juga butuh dana, saudara. Saudara, saya ke Kalimantan. Di Kalimantan itu kurang lebih, saudara, ada 3.000 gereja yang tidak ada pendetanya, saudara. Jadi gereja-gereja itu dibangun oleh Belanda. Dan saudara, gereja-gereja itu ada, saudara, di pedalaman Kalimantan, yang mesti jalan 6 jam baru nyampe. Saudara, kadang-kadang harus naik perahu, ya, lewat, saudara, baru nyampe. Tapi yang ajaib, saudara, jadi zaman Belanda itu setiap kali mereka menduduki satu daerah, mereka bangunnya itu gereja, saudara, buat tempat kumpul dan juga buat ibadah, supaya merubah mereka. Juga sekalian kalau perlu buat sekolah lah pikirnya. Jadi mereka bikin gereja di pelosok-pelosok, saudara, sampai ada satu tempat itu di tengah hutan. Kalau lewat jalan kaki atau lewat sungai, 6 hari baru bisa masuk tempat itu. Tapi saudara, itu ada seperti helikopter atau pesawat capung begitu yang bisa masuk ke situ, asal bayar mahal. Akhirnya kami masuk ke sana, saudara. Kami bayar 6 juta sekali berangkat, saudara. Cuma sekali berangkat, ngedrop, dan dia tungguin. Dia bilang mau berapa jam, ya. Dia cuma mau 3 jam maksimal. Setelah 3 jam sama dia lagi, naik lagi. Saudara, cuma seperti itu tuh bayarnya. Satu helikopter isinya 4 orang itu 6 juta, saudara. Saudara, dan kami bilang, oke lah, kami mau. Karena saudara, kami dengar sudah tidak pernah ada yang datang. Akhirnya teman saya berangkat ke sana. Pada waktu sampai sana dia bilang gini, Bu, Belanda itu ajaib loh, Bu. Bayangin di tengah hutan seperti itu, ada gereja pakai bata bagus, bisa nampung 500 orang. Ya, ajaib. Tapi pada waktu dia mendarat, orang semua sudah kumpul. Mereka jalan sampai 2 jam karena dengar ada orang asing, pendeta mau datang. Terus dia tanya, kapan pendeta terakhir datang? Mereka bilang 8 tahun yang lalu. Dia bilang 8 tahun yang lalu ada seseorang yang datang. Dia bilang, ya,
Setelah itu pause 8 tahun, saudara. Tidak ada yang rela lagi bayar, saudara. Dan tidak ada juga yang mau tinggal di tengah hutan, ya. Saudara, dan kemudian datang teman saya, doa, ujian, khotbah, saudara, dengan bahasa seadanya. Kenapa? Mereka juga tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik, saudara. Jadi dengan bahasa seadanya. Dan kemudian pulang lagi. Dan dia bilang, waduh, ini kebaktian termahal, ya. Karena saudara, itu di tengah-tengah hutan Kalimantan. Jadi teman saya ini harus bayar dulu tiket ke Kalimantan. Kemudian sewa lagi helikopter dari situ masuk ke dalam. Dan untuk masuk kan ngapain kalau sia-sia, jadi bawa makanan, bawa segala macam, saudara. Masuk ke situ, kebaktian cuma 2 jam, pulang lagi, saudara, ya. Pulang lagi. Tapi saudara, di Kalimantan 3.000 gereja. Siapa yang mau bayarin hamba-hamba Tuhan untuk tinggal di sana? Tapi juga siapa hamba Tuhan lulusan sekolah Alkitab bahkan maunya pelayanan di Jakarta? Setiap tahun itu ada sekitar 2.000 saudara lulusan Alkitab. Jadi jangan dipikir lulusan Alkitab itu enggak banyak, saudara. Setiap tahun menurut data statistik ada 2.000 lulusan Alkitab STH, saudara. Tapi dari 2.000 itu yang ditanya siapa yang mau ke pedalaman tidak nyampe 10%, saudara. Semua maunya apa? Jakarta, Surabaya, Bandung, saudara, ya. Semua kota besar. Hati Tuhan hari-hari tanya, siapa yang aku mau kasih anak? Siapa yang mau buat sesuatu buat bangsa ini? Saudara, sampai orang Kalimantan pada waktu itu bilang sama saya, ada gak sih yang mau masuk tinggal sama kamu? Saya bilang, waduh Pak, Kak, saya ini juga sudah bagi-bagi orang di seluruh dunia, seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami sekarang ini tahun ajaran baru, kami punya sekolah tinggi, kami punya, saudara, ya, universitas. Guru kami saja masih tekor 20 orang. Artinya ada kurang 20 guru, saudara, ya. Guru aja masih kurang. Saya bilang, gimana saya bisa kirim orang semua ke sana? Sekali lagi, maukah saudara anak? Tapi anak di sini bicara tentang pelayanan, tanggung jawab, kerja keras, pengorbanan, biaya mahal. Siapa di sini yang punya anak tahu? Anak itu biaya mahal, betul kan, saudara? Banyak orang berpikir pelayanan cari duit sama. Pelayanan itu anak. Pelayanan itu bagaimana saudara open, pelihara, sayangi, berikan yang terbaik, berikan semuanya. Dan Tuhan tanya, maukah saudara seorang anak seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia menanti saudara? Saudara, kita lihat selanjutnya. Kita lihat ayat 20. Anak itu tiba-tiba pusing. Diangkatnya dia, ayat 20, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Saudara lihat, ya, anak itu bisa mati. Saya berkata pelayanan kita bisa kena masalah. Keluarga kita bisa saja kena masalah. Saudara, apapun dalam hidup ini sebenarnya tidak lepas dari masalah.
Tapi reaksi kita itu menentukan. Coba bayangin ya, ibu ini kuatnya ngadepin anak sekarang. Panggung dia tidak tinggal. Terus anak itu mati di pangkuan. Saya bisa bayangkan kalau lihat anak mati di pangkuan. Beberapa orang kan teriak, wah, nangis heboh, saudara ya. Beberapa marah dengan Tuhan. Beberapa saudara mungkin berontak, kecewa. Saudara berkata, kenapa Tuhan biarkan terjadi? Tapi ada orang-orang seperti ibu ini. Dia bawa anak itu, ditaruh ke tempat abdi Allah. Dia tahu asalnya dari Tuhan. Urusannya harus dengan Tuhan. Saudara, saya bukan tidak pernah mengalami. Pada waktu dulu saya juga tidak mengerti. Tapi makin hari saya makin berkata, Tuhan, tidak ada yang salah dalam hidup saya. Semua ada yang baik. Semua sempurna. Saudara, anak saya melayani di Bantar Gebang, di tempat sampah. Saya buka, saudara, rumah singgah. Dan kemudian, saudara, saya hamil. Singkat cerita, saya kena virus. Saya tidak apa-apa, tapi anak di dalam saya itu kena virus. Dan pada waktu lahir dia cacat. Saudara, virus itu gerogotin, ya, sehingga membuat semua yang di dalam dia itu hancur pelan-pelan. Dan kemudian singkat cerita, saudara, di sininya ini timbunan darah, pembengkakan dan pendarahan, tapi di leher, saudara. Dan kemudian dokter mengambil keputusan untuk menyayat dan memotong. Dibiarin tetap, saudara, keluar darah. Dan tepat 3 minggu, saudara, anak ini meninggal dunia. Saudara, dia meninggal dunia dengan tetap berdarah di lehernya. Dan pada waktu sebelum dia meninggal dunia, hari-hari itu saya dapat firman semua dengan berkata, anak itu akan ada di hadapan Tuhan. Siang, pagi, dan malam dia akan memandang wajahku. Dia akan ada di rumahku sebagai anak perjanjian. Banyak firman, saudara, dan saya bawa pulang. Dan malam itu, saudara, saya tahu, saya lihat malaikat, saya lihat Tuhan, saya lihat langit terbuka. Dan Tuhan bilang, sebentar lagi nak, pulang. Saudara, saya kasih dia minum susu. Setelah saya kasih minum susu, tiba-tiba saya lihat itu mulai biru. Dari kaki mulai biru. Saya tahu sudah waktunya. Saya ambil keyboard, saya nyanyi. Saya gendong dia, saya nyanyi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Saya gendong, saya nyanyi. Sampai akhirnya dia menarik nafas panjang. Dan tiba-tiba dia hilang. Saya lihat jelas Tuhan bawa dia. Tuhan bawa dia. Dan kemudian seluruh badannya, saudara, ya, kayak marmer, saudara, beku, dingin, tapi saudara, putih sekali, saudara. Dan saya tahu sudah tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya, tapi dia ada di hadapan Tuhan, saudara. Dan pada waktu itu banyak orang berkata, kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak sembuhkan anak itu? Kenapa Tuhan biarkan anak itu mati? Kenapa Tuhan tidak bela kamu kalau kamu memang tidak salah? Beberapa berkata, saya kurang iman. Beberapa, saya tidak bijak karena tidak bawa anak itu ke luar negeri untuk diobati. Tapi saudara, saya tidak tahu. Sesungguhnya saya tidak tahu persis semuanya. Tapi saya cuma satu, saya belajar untuk mengasihi Tuhan di saat-saat saya tidak mengerti jalannya. Pada
Ada lagu sekarang yang sering dinyanyiin. Pada waktu kita tidak lihat jalan Tuhan, tidak lihat tangan Tuhan, percaya tetap hatinya, percaya tetap hatinya. Saudara, ada banyak orang mengalami ujian ini. Untuk Tuhan bawa saudara naik tinggi. Dan pada waktu dia alami ujian ini, saudara, dia marah, dia kecewa, dia pakai jalannya sendiri. Belakangan ini saya ketemu saudara 3-4 orang mengalami persis sama seperti saya. Anaknya meninggal dan dia bilang, Bu, sejak hari itu saya tidak bisa berdoa. Saudara, saya ketemu orang perusahaannya bangkrut dan dia bilang, saya marah sama Tuhan. Kenapa saya pelayanan, Tuhan malah buat saya bangkrut. Saudara, saya ketemu orang, saudara, di saat dia pelayanan dan tiba-tiba dia ditipu orang, dan saudara, dia balas, saudara, dia utang bank sebanyak-banyak, terus dia lari, saudara ya, saudara, dan dia pakai jalannya sendiri. Dia bilang, Tuhan biarkan saya ambil jalan saya sendiri. Dan waktu saya dengar itu, Tuhan bilang, lihat, tidak banyak yang pada waktu melewati ujian itu bisa kembali kepada Tuhan, bisa hatinya tetap percaya walaupun mungkin kita tidak lihat tangan Tuhan. Saudara, dan hari-hari ini saya semakin sadar. Anak-anak saya sedang ada di Inggris, saudara, dan kemudian Tuhan itu bilang sama saya, sama kami, pergi ke Inggris, ambil hak kesulungan dan ambil hak kerajaan dan hak keimaman. Saudara, saya kaget waktu Tuhan ngomong begitu. Mereka pelayanan di Inggris, tapi saya kaget waktu Tuhan ngomong begitu. Dan akhirnya saya pelajari silsilah Inggris, saudara. Dan waktu saya pelajari, saya kaget, saudara. Saudara, ternyata Israel itu dulunya, saudara, adalah kerajaan janji Tuhan, ya amin, bahwa dari keturunan Daud akan tetap ada jadi raja selama-lamanya, betul kan? Tapi kenyataannya Israel sekarang ada rajanya enggak? Ada. Saudara, Israel sekarang bentuknya kerajaan bukan? Tuhan bilang, kalau ya aku ini Tuhan yang setia, kok begitu? Terus Tuhan bilang, pelajari nak. Saya pelajari, saya kaget. Sejak orang Israel berkata, biar darahnya tertumpah dan kamu tanggung, kami dan keturunannya. Hari itu mereka tidak bisa lagi jadi kerajaan, tapi keturunan Daud, keturunan Lewi itu tetap Tuhan pelihara. Dan ternyata itu, saudara, kalau saudara buka ya, itu jelas, saudara, keturunannya itu pergi, saudara, pindah ke Inggris. Dan itu Raja Inggris itu benar-benar keturunan dari Daud dan Lewi. Pada waktu saya baca, saya lihat ada, saudara bisa pelajari di YouTube, pelajari di saudara internet, saudara, itu jelas disebutin keturunannya sampai kemana. Tuhan bilang, lihat, aku sediakan. Kalau saudara lihat kerajaan mana yang dari dulu tetap ada sampai hari ini dan tetap kuat, Inggris. Bahasa mana yang dipakai di seluruh dunia? Inggris. Saudara, maritim atau kekuatan laut yang dulu begitu kuat, yang menguasai dunia, dari sampai Amerika, sampai ke daerah Rusia mana? Inggris. Hari ini biar bagaimanapun mata uang terkuat mana? Uang sterling. Tuhan setia. Tuhan setia. Dan kalau saudara baca di situ, saudara akan kaget. Dari Yehuda itu, dari di Inggris, benar-benar, saudara, ada 3 hal. Yang pertama, saudara, adalah kekuatan. Ya,
daripada maritim atau ketentaraan. Sangat kuat. Yang kedua, saudara, ada kekuatan ekonomi raja-raja. Dan itu yang keturunan Daud, bukan cuma Inggris, saudara. Raja Denmark, ya, saudara, Raja Inggris, Raja Scotland, saudara, beberapa raja, tapi yang paling kuat memang Inggris. Dan yang ketiga adalah keimaman. Karena itu kalau saudara pelajari Wales, lawatan terbesar ada di mana? Inggris. Saudara ada begitu banyak Anglikan, saudara Martin Luther, semua saudara itu semua judulnya dari mana? Inggris. Karena tetap itu janji Tuhan. Dan Tuhan bilang sama saya, kalau sudah baca itu bagus banget. Di sini jejerannya semua menurunkan raja-raja. Di tengah Yesus Kristus, tapi ada saudara pecahannya itu menurunkan semuanya jenderal-jenderal besar. Kemudian di sebelah sininya menurunkan semua keimaman tentang lawatan dan sebagainya. Terus Tuhan bilang begini sama saya, ini cuma satu aspek dari semuanya. Bukankah perjanjianmu dengan perjanjianmu adalah perjanjian Daud? Saya bilang, iya Tuhan, saya bersyukur. Saya sejak umur 8 tahun, itu aneh saudara. Kalau doa itu di dalam ini bisa ngomong begini, Tuhan berikan aku hatimu. Aku cuma mau jadi orang yang selalu ada di hatimu. Saat itu saya belum tahu tentang ayat yang berkata Daud itu seirama dengan hati Tuhan. Tapi saya bisa minta itu, saudara, dan itu sampai hari ini. Kalau saudara ke Mahanaim, lambangnya saudara besar kami adalah hati. Saudara, dan saat itu saya juga tidak ngerti bahwa lambang hati itu adalah saudara perjanjian dengan Tuhan dan Daud. Itu lambangnya hati. Saudara, saya tidak pernah tahu, tapi Tuhan bawa. Dan kemudian Tuhan bilang begini, dan kamu lihat anakmu berapa? 3. Lihat namanya. Saudara, nama anak saya yang pertama Tuhan yang kasih, namanya Stephen. Artinya yang dimahkotai, atau artinya raja-raja. Saudara, Tuhan bilang, waktu anakmu kedua namanya siapa? Joshua Christian. Joshua Christian itu kalau dipanjangin, saudara, itu Yesus Kristus. Karena yang diurapi, saudara. Kemudian Yosua dengan Jesua itu sama. Saudara, kemudian anakmu yang ketiga namanya siapa? Anak saya ketiga itu namanya Lewi, saudara. Levi. Dan Tuhan bilang, bukankah dia memang harus hidup di hadapan? Pada waktu saya lihat itu, Tuhan bilang, lihat panggilannya. Anak saya yang pertama panggilannya raja, yang kedua panggilannya tentara, kemiliteran, yang ketiga keimaman. Tuhan bilang, bukankah itu? Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Mungkin buat orang berpikir, aku ini jahat, aku ini ya sepertinya membiarkan engkau memiliki anak dan meninggal. Tapi itu semuanya, nah, karena itu merupakan kegenapan dari sebuah perjanjian. Saudara, beberapa dari saudara mungkin tidak mengerti tentang perjanjian. Tapi waktu saya lihat itu, saya berkata, Tuhan, ini cuma satu dari sekian banyak maksudmu. Saya tidak ngerti. Mungkin maksud Tuhan yang lain, saya menguatkan saudara. Begitu banyak orang-orang yang sakit, yang kehilangan. Tapi satu ini saja, saya tahu, mari percaya hatinya. Lewati apapun, tidak ada yang dihitung sama Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada saudara yang sudah berkata gini, ya kebetulan saya di sini, ya kebetulan saya pelayanannya misalnya di orang miskin, ya kebetulan saya pelayanan musik. Ya ada saudara. Percayalah, Dia Tuhan yang pegang kendali dalam segala perkara. Tapi setiap kita harus lewat ujian itu. Kalau saudara belajar mengerti apapun yang saudara sedang alami, mari
percaya. Amin. Saudara, kemudian dikatakan, mari kita lihat saudara, ayat 26 sampailah saudara ya ke Elisa. Larilah ya, si Gehazi menyongsong dan katakan kepadanya, selamatkan kau, selamatkan suamimu, selamatkan anak itu. Perempuan itu bilang apa saudara? Selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung, dipegangnya kaki hamba abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat dan mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Saudara, banyak dari kita itu bilang begini, kalau Nabi mesti tahu ya. Kalau Tuhan mau kan bisa ya. Kenapa Tuhan tidak tahu? Loh, ini kenyataan. Elisa tidak tahu. Elisa bilang apa? Tuhan menyembunyikan. Saudara, dalam hidup ini ada waktu dan ada saat Tuhan menyembunyikan. Saudara, Tuhan bisa menyembunyikan rencananya supaya iblis tidak tahu dan tidak menghancurkan itu. Tapi kalau Tuhan menyembunyikan supaya iblis tidak tahu, kita biasanya tahu tidak? Juga tidak tahu, saudara. Karena kalau kita tahu, iblis pasti tahu. Tuhan kadang-kadang menyembunyikan rencana. Saudara, tetapi kadang-kadang Tuhan bukan cuma itu. Tuhan juga menyembunyikan, saudara, dirinya sendiri. Nah, ini lebih susah lagi, saudara. Saudara, saya ingat soal menyembunyikan. Waktu anak saya kecil, ya, mereka sembunyi begitu dengan mobil saya, saudara ya. Mereka sembunyi di dalam lemari, saudara. Terus kemudian saya datang. Nah, saya pulang pelayanan, saya datang, saya lihat tidak ada anak-anak. Saya pikir mereka belum pulang sekolah. Saya pikir mereka mungkin masih main di tetangga. Jadi saya mandi, saya makan, saya tiduran, baca-baca. Saya pikir pumpung tidak ada anak-anak, saudara ya. Saya bisa santai, baca buku. Saudara, setelah 1 jam tiba-tiba terdengar teriakan, wah, nangis, saudara. Itu mereka masih 5 tahun. Saya bingung. Saya akhirnya nangis, saya cariin, ternyata di dalam lemari, saudara. Terus waktu saya peluk, saya bilang ini, kenapa nangis? Ya mama ndak nyari aku, katanya ya. Dia bilang, aku sudah sembunyi lebih dari 1 jam, mama ndak nyari, katanya ya. Sebel tau ndak kalau sembunyi ndak dicari, katanya ya. Saudara, dan ya saya peluk, saya bilang sorry, saya ketawa. Selesai, saudara, saya berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, sebel tau ndak? Kalau sembunyi ndak dicari. Tahu ndak bahwa Tuhan sering menyembunyikan diri? Kadang-kadang tiba-tiba kita doa dan tidak ada hadirat Tuhan, betul kan? Persekutuan kita tiba-tiba jadi blank, biasa tidak ada hadirat Tuhan, pernah kan? Masalahnya nyari kita. Atau kita bilang ini, tidak ada Tuhan, ya sudah, makan bakso kita. Tidak ada Tuhan, saya sudah doa, Tuhan tidak datang, tidak kerasa Tuhan, maka saya pergi ngutang. Tuhan bilang, sebel tau gak? Kalau Tuhan menyembunyikan dan tidak dicari. Tuhan sangat pengen kita ini punya passion, kita ini punya kerinduan, dan kita bilang, Tuhan, aku tidak bisa sama Engkau. Tanpa Engkau aku tidak bisa, aku butuh Engkau. Aku kangen Engkau. Dan kita cari Tuhan. Saudara, seringkali kita bahkan tidak sadar kalau Tuhan diri. Dan ini juga membuat kita sadar banyak hal, saudara. Kita tidak pernah bisa berkata begini. Ada orang-orang yang saya mau melakukan itu kalau Tuhan yang ngomong. Kalau manusia yang ngomong, saya mau. Saudara, kadang-kadang Tuhan sembunyikan itu daripada. Karena Tuhan pengen apa? Kita itu inisiatif. Hanya
belajar. Tuhan seringkali bilang, percuma aku ngomong juga kamu tidak mudeng, kamu juga tidak menginginkan. Saudara, faktor menyembunyikan ini seringkali menjadi penghalang besar buat banyak anak-anak Tuhan. Saya lihat ada banyak anak Tuhan tidak pernah ngejar destiny. Dia bilang Tuhan tidak mau, Tuhan sembunyikan, tapi mereka tidak benar-benar mengejarnya. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, kemudian ayat 30, Saudara, Elisa bilang, udah Gehazi, pergi, ya aku kasih tongkat. Tapi kemudian ayat 30 bilang begini, tapi berkatalah ibu anak itu, kami Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Seberapa kita menginginkan Tuhan sampai kita bisa berkata seperti perempuan ini, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku cuma mau engkau dan engkau Tuhan. Sesungguhnya demi hidupmu Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena hidupnya Tuhan kekal, berarti kita ngomong selama-lamanya kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Tuhan butuh kesetiaan. Tuhan butuh kesetiaan. Hari-hari ini Tuhan sangat-sangat merindukan kesetiaan. Banyak anak Tuhan mau berkat, banyak anak Tuhan mau puasa, banyak anak Tuhan di awal bilang I love you, sangat semangat. Tapi sedikit yang setia, sedikit. Saudara, saya mulai pelayanan pemulung dan anak jalanan itu tahun, saudara ya, 17 tahun yang lalu tepatnya, 17 tahun yang lalu. Dan Pak Arianto adalah salah satu donatur awal. Saudara, pertama kali Mahanaim punya mobil itu dari beliau, dari Pak Arianto, saudara. Dan mobil itu, saudara, sekarang sudah dijual karena sudah 17 tahun yang lalu, saudara ya, sudah beranak cucu. Jadi mobil kami sekarang mungkin juga sudah sebanyak umurnya, 17 mungkin ada. Kami sudah punya banyak sekali cabang. Tapi di awal adalah Pak Arianto, pada waktu saya belum punya apa-apa, beliau terbeban buat pelayanan kami. Nah sekarang, pada waktu pelayanan kami sudah cukup besar, ada banyak orang datang dan bilang ke saya, enak ya kalau kayak Bu ini, katanya ya, pelayanannya besar, diberkati Tuhan, katanya ya, dikasih sama Tuhan banyak sekali. Saudara, saya sering kali senyum dan saya bilang, itu tidak pernah karena satu hari, saudara. Tetap itu adalah jalan panjang, sebuah jalan kesetiaan. Setia dalam hal kecil, bisa dipercaya dalam segala hal. Setia dalam cari Tuhan, setia dalam mempertanggungjawabkan soal keuangan, setia dalam banyak hal. Saudara, saya masih ingat di awal-awal orang kasih boneka, saudara, bonekanya bagus-bagus, boneka binatang. Ada yang aneh-aneh karena ini dari luar negeri. Saudara, ada teddy bear itu biasa, tapi ini ada lumba-lumba, ada macan, ada jaguar, dan segala macam. Nah, anak saya itu ngomong begini sama saya, mama, itu kan ditaruh di rumah kita, iya. Kalau kita ngambil satu kan dia tidak ada yang tahu. Saudara, memang ada yang tahu. Saat itu mereka masih kecil, tapi saya ngomong begini sama mereka, itu jangannya orang miskin. Kalau kamu ambil, namanya mencuri. Terus mereka ini kan pintar, mereka ngomong begini, gini mah, saya kan punya boneka-boneka jelek, ya. Kita tukarlah, tidak salah. Buat mereka, katanya ya, boneka-boneka jelek ini pasti sudah bagus. Jadi kalau kita ambil 4 yang bagus, kita kasih 4 yang jelek, ya. Terus
Terus saya bilang gini sama mereka, yang kalau tukeran rumahnya juga mau enggak? Kalau tukeran mama juga mau enggak? Dia bilang, ya enggak mau. Ya sudah, jangan tukar. Jangan tukar. Saudara, itu mungkin kecil, tapi saya mau berkata, kalau dari yang kecil saja kita sudah tidak setia, bagaimana soal yang besar? Sebelum kesini tadi saya khotbah di tempat lain, pelayanan lain, dan kemudian tantenya ngomong begini, saya heran deh sama Bu Iin, katanya begitu ya. Ibu Iin dapat semua orang-orang yang baik, katanya. Dapat pemimpin pujian yang baik, dapat orang yang cinta Tuhan, dapat dokter-dokter yang baik. Sedangkan saya, dia bilang ya, cari satu orang saja, katanya begitu saudara, buat pegang klinik gratis atau buat pegang apa itu musik atau tarian, kok tidak dapat ya. Saya senyum karena sudah tua, saudara ya, saya males lah untuk panjang-panjang. Tapi sebenarnya saya mau ngomong begini, tante, kamu tidak tahu seberapa. Salah satu yang paling ajaib di tempat saya, banyak yang tahu yang ikut Batra, yang selalu jadi WL, itu namanya Leo. Saudara, Leo sudah ikut sama saya 12 tahun. Tapi saudara datang bukan orang baik, rambut segini, pakai anting, narkoba, pezina, main sama kuasa gelap. Saudara, kami layani lepas, itu tiap hari masih berzina. Kalau saudara tanya, berapa lama Bu? 3 tahun. Setelah 3 tahun lepas, saudara ya, terus kemudian kambuhan 6 bulan. Setiap 6 bulan, tidak tahu kenapa jatuh, saudara. Terus kalau saudara berkata, hari ini dia bisa berdiri, dia bisa khotbah, dia bisa bikin lagu, dia keliling dunia khotbah pakai bahasa Inggris. Saudara, itu tidak terjadi sehari. Kalau saudara tanya, berapa tahun Bu dia totally sembuh dan waras? 3 tahun. Baru 3 tahun. Dari 12 tahun, saudara, cuma 3 tahun dia benar waras. Sebelumnya jatuh banget. Saya itu sampai ngadepin berkali-kali orang maki-maki saya. Saya berkata, Bu, ibu tidak bisa didik anak buah ibu. Anak buah ibu, pemimpin pujian ibu ya, ngambil kegadisan anak saya dimaki-maki, dituding-tuding. Saya cuma bisa bilang, iya Bu, saya salah. Saya memang tidak bisa didik dengan. Itu baru satu. Yang satu nanti beberapa bulan lagi akan khotbah di saudara ya, di Surabaya. Saudara, dia hari ini pegang catering, setiap hari masak buat 5.000 saudara. Dan dia khotbah, dia keliling Indonesia, dia khotbah di antara pelacur, di antara anak-anak jalanan yang paling bandel, preman-preman yang mengerikan. Dan banyak orang berkata, Bu, ajaib ya orang itu. Saudara mau tahu orang ini? Saudara, dia datang sama saya juga 12 tahun yang lalu. Dan saudara, saya doakan, saya layani dia, lesbian, pelacur, penarkoba, saudara ya, tidak bisa tidur, saudara. Dia pernah, saudara ya, hantam orang ke tembok, saudara, sampai orangnya gegar otak, perempuan, saudara. Dia pernah siram orang bensin, saudara, dan nyalain, bakar orang hidup-hidup. Yang ajaib, saudara, bensin itu cuma nyala di bawah, tidak naik ke atas. Saudara, dia pernah potong, saudara ya, tangannya orang. Yang ajaib juga, cuma baret, cuma berdarah, tapi tidak benar-benar potong, saudara. Dan orang itu yang hari ini, saudara, jadi kita sebutnya apa ya, pembawa senjata saya, saudara. Dia seringkali ada di dekat saya,
tahu semua kebutuhan saya. Saudara, dan orang bilang, Bu, itu orang hebat. Saya mau bilang, setelah saya layani 4 tahun, akhirnya menikah. Malam pertama dari pernikahannya, dia hajar suaminya. Suaminya berdarah jam 4 pagi di rumah saya. Dan berdarah itu tidak satu loh, saudara. Di sini sobek, di sini sobek, di belakang sobek 10. Itu cuma cerita dari 2 orang di tempat saya. Dan kalau saudara mau dengar cerita, ada 1000 kisah di tempat saya, saudara. Dan ibu tadi dengan santai bilang, kenapa Tuhan kasih orang yang baik di tempat saya dan tidak kasih orang yang baik di tempat saya? Saya dalam hati senyum bilang, ibu, kalau orang-orang yang hari ini ada di tempat saya dikasih ke ibu, ya, sudah dipecat dari dulu. Banyak orang tidak pernah punya kesetiaan, tidak bisa berkata, Tuhan, ini pelayanan yang kau taruh dalam hidupku, aku akan pegang itu demi hidupmu dan demi hidupku. Saudara, dia bilang, dia puji anak buah saya, pernah pelayanan di beliau, namanya Abi, saudara. Dan dia bilang, saya mau yang seperti Abi, yang Abi harus kasih lagi pelayanan. Dalam hati saya bilang, ibu tidak tahu ya, Abi itu di tengah-tengah pelayanan 4 kali bunuh diri. Jadi ada begitu banyak hal, dan semua orang selalu cuma lihat pelayan itu yang besar, yang enak, yang bagus. Tapi berapa bayarannya? Itu belum sisi lain. Berapa banyak yang saya harus kuras semua uang saya dan uang-uang kami untuk pelayanan. Berapa kali saudara kami didatangi FPI, didatangi saudara yang masak, anak saya mau dibunuh, dikasih fatwa mati, dimanapun ketemu anak saya subuh, diculik, surat ancaman. Rumah saya saudara dilempari, maaf kata, kotoran, dari kotoran ayam sampai kotoran manusia. Saudara, mobil kami dilempari batu, sampai mobil suami saya pecah semua kacanya. Saudara, itu bagian dari pelayanan. Dan banyak orang semua bilang, aku mau yang besar. Saya bilang, pasti Tuhan juga pengen kasih saudara dan saya yang besar. Tapi untuk segala sesuatu ada harganya. Untuk yang besar dibutuhkan kesetiaan. Saudara, biar malam ini saya berharap di setiap kita ada sebuah api untuk berdoa buat Indonesia. Saudara, kau harus dan saya berdoa untuk Indonesia. Tanpa kita doa, kerusuhan yang akan terjadi. Tanpa kita doa, ISIS bisa masuk di mana-mana. Tanpa kita doa, antikris bisa merajalela. Mari kita berdoa. Kita tahan antikris. Kita berkata stop, karena belum waktunya. Mari. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara. Hamba berdoa biar kasih anugerah kekuatan turun dalam hidup setiap kami. Kami percaya hati-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat banyak hal, kami mau Tuhan ambil dan besarkan pelayanan anak-anak jasmani dan rohani yang Kau taruh dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ini hari-hari kami melewati apapun, kami tahu Engkau bersama kami, karena Engkau setia. Ajari kami setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.